warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jenny Marieta Sugiman dari PGSD semester 3A STKIPB nama Tiara Sukabumi. Hari ini aku akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan Tangan. Di video kali ini aku ditugaskan untuk mengidentifikasi karya seni rupa yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal, dan yang lebih tepatnya di rumah aku sendiri. Oke, gak perlu lama-lama, kita langsung aja tonton videonya. Selamat menonton. Nah, di sini aku sudah memilih dan menyiapkan beberapa barang yang akan aku identifikasi di video ini. Apakah barang-barang ini termasuk ke dalam karya seni rupa? Seni rupa apakah? Apa seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi? Seni rupa murni atau terapan? Langsung saja kita ke barang-barangnya. Kita ke barang yang pertama. Barang yang aku miliki ada anyaman. Nah, anyaman ini masuk ke dalam kategori seni rupa 2 dimensi dan juga merupakan seni rupa murni. Kenapa masuk ke dalam kategori seni rupa 2 dimensi? Karena si anyaman ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Jika dilihat dari berbagai arah, berbagai sisi, bentuknya tetap seperti itu, tidak mempunyai volume yang timbul, tidak mempunyai kedalaman, dan hanya datar saja. Nah, kenapa masuk ke dalam seni rupa murni? Karena pengertian dari seni rupa murni itu sendiri merupakan seni rupa yang digunakan sebagai pajangan dan tidak dapat digunakan untuk mempermudah hidup kita. Jadi anyaman ini hanya digunakan sebagai pajangan, tidak dapat membantu untuk mempermudah pekerjaan atau pekerjaan dalam kehidupan kita, seperti itu. Dan ini bisa dilihat bahan-bahannya. Anyaman ini terbuat dari kertas warna-warni yang dijual di warung-warung itu, dan juga ada kertas karton, ada juga benangnya, dan selotip. Jadi ini bahan dasarnya itu dari kertas. Oke, kita langsung ke yang berikutnya. Apakah karya seni rupa ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah dasar? Menurut pendapat aku sendiri, ini bisa. Kenapa? Karena si anyaman ini itu mudah untuk dibuat, mudah untuk ditemukan juga bahan-bahannya karena sudah banyak, dan ini cocok untuk dijadikan sebagai bahan ajar, bisa dipraktekkan kepada murid-murid, bisa menjadi karya dari murid-murid juga. Jadi ini selain mudah, juga bisa ditemukan bahan-bahannya mudah sekali, banyak, dan ini tidak sulit untuk dipraktekkan sebagai bahan ajar dan dijadikan sebagai bahan ajar kepada para murid. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke barang yang kedua, ada kain batik. Nah, kain batik ini masuk ke dalam seni rupa 2 dimensi dan juga seni rupa terapan. Nah, kenapa seni rupa terapan? Yang tadi anyaman itu seni rupa murni, karena si kain batik ini berubah menjadi sarung. Batik, kain batik. Ini digunakan untuk menutupi bagian bawah, bisa dijadikan sebagai pengganti rok atau celana. Nah, pengertian dari seni rupa terapan itu sendiri merupakan seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana mengandung nilai fungsi tertentu. Jadi si sarung ini bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempunyai nilai fungsi tertentu gitu. Dan ini kayaknya merupakan kain batik, bukan batik tulis ya. Ini kayak dicetak gitu. Jadi ini bukan yang tulis, batik tulis. Dan si sarung ini masuk ke dalam seni rupa 2 dimensi dan juga seni rupa terapan. Kenapa seni rupa 2 dimensi? Karena si sarung ini cuma mempunyai panjang dan lebar saja, tidak mempunyai volume dan kedalaman tertentu. Seperti itu. Dan apakah si kain batik, sarung batik ini bisa digunakan sebagai bahan ajar di sekolah dasar? Menurut aku bisa. Kenapa? Karena pasti setiap siswa, setiap muridnya itu punyalah satu gitu di rumahnya kain batik atau sarung atau apapun itu batik gitu di rumahnya, dan itu bisa dipinjam, dibawa ke sekolah dan ditunjukkan
contoh dari seni rupa 2 dimensi yang ada di rumah kalian masing-masing itu apa sih? Kain batik contohnya, dan mereka pasti mempunyai gambaran seperti itu. Karena kenapa si kain batik disimpulkan merupakan seni rupa 2 dimensi? Karena si kain batik ini hanya mempunyai panjang dan lebar saja, seperti itu. Jadi apakah si kain batik ini bisa digunakan sebagai bahan ajar di sekolah dasar? Bisa, tetapi hanya sebagai contoh. Nah, langsung saja kita masuk ke barang yang ketiga. Nah, di sini aku punya sebuah replika dari salah satu candi yang ada di Indonesia, yaitu replika stupa Candi Borobudur. Nah, apa sih replika itu? Nah, pengertian dari replika itu sendiri merupakan duplikasi dari benda yang sama persis dengan aslinya, namun ukurannya lebih kecil. Nah, ini itu mirip banget sama stupa candi yang ada di Borobudur. Kalau kita buka kayak gini, nah ini ada patung orangnya yang lagi sama persis sama yang ada di yang aslinya di Borobudur gitu. Nanti aku kasih gambarnya di video, aku sisipin gambarnya. Nah, si replika stupa ini masuk ke dalam seni rupa apa sih? Nah, si replika ini masuk ke dalam seni rupa 3 dimensi, tetapi masuk ke dalam seni rupa murni. Kenapa masuk ke dalam seni rupa 3 dimensi? Karena si replika ini mempunyai panjang, lebar, dan juga volume. Nah, jika dilihat dari berbagai arah, dari berbagai sudut, dari berbagai sisi, si replika ini masih mempunyai bentuk gitu. Bentuknya masih kelihatan, nggak datar kayak gitu. Jadi si replika ini juga mempunyai volume, mempunyai kedalaman selain panjang dan lebar. Dan itu si replika ini itu mempunyai bagian-bagian dari si 3 dimensi itu, yaitu panjang, lebar, volume, kedalaman tuh. Dan kenapa masuk ke dalam seni rupa murni? Karena si replika ini tidak dapat membantu untuk mempermudah pekerjaan atau kegiatan dalam kehidupan kita. Ini hanya digunakan sebagai pajangan saja, sebagai hiasan di rumah kayak gitu. Dan ini bahannya itu terbuat dari kayu yang diukir, yang dibentuk, yang dipahat dan menjadi bentuknya kayak gini. Dan ini bahannya keras, tapi kalau jatuh tetap patah kok. Kalau jatuh ini patah bagian-bagian tertentunya. Dan ini kayaknya menggunakan cat semprot atau cat kayu. Dan apakah si replika ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah dasar? Menurut aku bisa. Kenapa? Karena si replika ini bisa dibawa sebagai contoh. Jadi bisa ditunjukkan kepada murid-murid, kepada siswa-siswa. Contoh dari seni rupa 3 dimensi, contohnya adalah ini replika. Ini bisa dibawa sebagai contoh. Tetapi kalau misalkan dipraktikkan untuk membuatnya, kayaknya itu lumayan susah. Dan ini bisa digunakan sebagai bahan ajar, namun sebagai contoh, ditunjukkan sebagai contoh pada murid-murid, sebagai contoh dari seni rupa 3 dimensi dan juga seni rupa murni. Selanjutnya kita masuk ke barang yang keempat. Nah, di sini aku sudah memilih barang selanjutnya, yaitu meja lipat. Nah, di sini aku punya meja lipat. Si meja lipat ini apakah masuk ke seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi? Nah, menurut aku si meja lipat ini masuk ke seni rupa 3 dimensi dan juga seni rupa terapan. Kenapa seni rupa 3 dimensi? Karena si meja lipat ini memiliki ketentuan-ketentuan dari si seni rupa 3 dimensi itu, yaitu panjang, lebar, dan juga volume. Nah, kalau misalkan kita buka kayak gini, nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini merupakan contoh dari seni rupa 3 dimensi dan juga seni rupa terapan. Kenapa seni rupa terapan? Karena si meja ini itu dapat berfungsi untuk membantu, mempermudah pekerjaan kita, kayak jadi mempermudah tempat untuk menulis, tempat menyimpan laptop, buku, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan si meja lipat ini bahan dasarnya itu dari kayu, terus disusun, dipotong-potong, disusun pakai paku, pakai baut, dan dirangkai, dirakit jadi meja.
Apakah meja ini, meja belajar atau meja lipat, bisa digunakan sebagai bahan ajar di sekolah dasar? Menurut aku bisa. Kenapa? Karena kan di kelas-kelas juga itu ada ya meja. Nah, si meja itu selain meja lipat ini bisa digunakan si meja belajar yang ada di ruangan kelas itu sebagai contoh dari seni rupa 3 dimensi. Kan contoh dari seni rupa 3 dimensi itu ada meja, ada lemari, ada kursi. Nah, di meja yang di kelas itu bisa digunakan sebagai bahan ajar untuk seni rupa 3 dimensi, tapi sebagai contoh. Selanjutnya kita masuk ke barang yang kelima, barang terakhir yang aku pilih, yaitu ada mangkuk. Nah, si mangkuk ini masuk ke dalam seni rupa apa sih? Mangkuk ini masuk ke dalam seni rupa 3 dimensi dan juga seni rupa terapan, bisa juga seni rupa murni. Kenapa? Kita ke alasan kenapa ini masuk ke dalam seni rupa 3 dimensi, karena si mangkuk ini sudah jelas memiliki panjang, lebar, dan juga volume. Dilihat dari berbagai sisi, dilihat dari berbagai sudut, si mangkuk ini tetap mempunyai volume. Dan kenapa masuk ke dalam seni rupa terapan atau bisa juga seni rupa murni? Karena si mangkuk ini tuh kalau misalkan kita lihat dari seni rupa terapan, si mangkuk ini berfungsi sebagai tempat makanan, sebagai tempat untuk makanan kan, itu berfungsi. Dan kenapa bisa jadi seni rupa murni? Karena si mangkuk ini bisa juga dijadikan sebagai hiasan, bisa dipajang di lemari, itu kayak gitu. Jadi mangkuk ini merupakan seni rupa 3 dimensi dan juga seni rupa terapan, bisa juga seni rupa murni karena ya bisa dipajang dan juga bisa digunakan, dipajang sebagai hiasan dan juga bisa digunakan sebagai tempat makanan. Selanjutnya dari bahannya itu dari keramik dicetak, kemudian di sini ada lukisannya, bunga. Dan selain itu, apakah si mangkuk ini bisa dijadikan bahan ajar di sekolah dasar? Menurut aku bisa, tapi sebagai contoh. Bisa digunakan sebagai bahan ajar, tetapi sebagai contoh. Tapi bisa juga untuk si muridnya itu bikin mangkuk tapi dari bahan lain, yaitu dari tanah liat. Jadi si muridnya itu bisa disuruh untuk berkreasi membuat mangkuk dari tanah liat kan. Nah, itu dia dari beberapa barang yang sudah aku sebutkan, sudah aku pilih dan sudah aku identifikasi tadi. Dari mulai anyaman, terus kain batik sarung, replika candi, meja lipat, dan juga yang terakhir mangkuk. Itu semua merupakan barang-barang yang bisa dijadikan sebagai contoh seni rupa, baik itu 3 dimensi dan juga 2 dimensi, baik itu seni rupa terapan dan juga seni rupa murni. Dari semua barang itu mereka masing-masing memiliki nilai dan fungsi tertentu gitu, memiliki nilai dan fungsinya masing-masing, kegunaannya masing-masing. Jadi mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan, yang barang-barang yang ada di rumah aku, di lingkungan sekitar aku, yang dapat aku identifikasi dan sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan mungkin banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.